Siddiq, Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa terus belajar. Kita lanjutkan materi kita membahas Syarhus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari, dan kita sudah memasuki poin ke-49 halaman 138 dari kitab muqarrar kita, yaitu Syarah Saleh Fauzan 138 atau poin nomor 39. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata muallif rahimahullah ta'ala, wassalatu ala man mata min ahli al-qiblati sunnatun, dan salat kepada orang yang wafat dari ahli kiblat, hukumnya sunnah. Wal marjumu wazani wazaniyatu walladhi yaqtulu nafsahu wa ghairahu min ahli al-qiblati was-sakranu wa ghairuhum as-salatu alaihim sunnatun. Begitu pula salat kepada al-marjum, orang yang dirajam, wazani, dan juga orang yang berzina, laki-laki yang berzina, wazaniyatu, dan wanita yang berzina, walladhi yaqtulu nafsahu, dan orang yang membunuh dirinya sendiri, wa ghairahu min ahlil qiblah, dan yang selainnya dari ahli kiblat, was-sakran, dan orang yang sakran, orang yang mabuk, wa ghairuhum, dan yang selain mereka, as-salatu alaihim sunnah, salat kepada mereka hukumnya adalah sunnah. Baik, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin ke-50 kita sekaliankan saja. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmatinya, wala yakhruju ahadun min ahlil qiblah, dan tidaklah seorang keluar minal Islam, dari ahli kiblat. La yakhruju ahadun min ahlil qiblah minal Islam, tidak ada orang yang keluar dari agama Islam yang termasuk ahli kiblat, yaitu orang Islam, hatta yarudda ayatan min kitabillah, sampai dia menolak satu ayat dari kitab Allah, au yarudda syai'an min athari Rasulillah, atau dia menolak sesuatu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au yusalli li ghairillah, atau dia salat kepada selain Allah, au yadhbah li ghairillah, atau dia menyembelih kepada selain Allah atau untuk selain Allah. Wa idza fa'ala syai'an min dzalik, apabila dia telah melakukan sesuatu dari hal tersebut, faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal Islam, maka wajib bagimu untuk mengeluarkannya dari agama Islam. Fa idza lam yaf'al syai'an min dzalik, apabila dia tidak melakukan satu dari hal tersebut, fahuwa mu'minun wa muslim, maka dia adalah seorang mukmin dan seorang muslim,
bil ismi dengan nama, la bil haqiqah tidak dengan hakikatnya. Nah, di sini perlu kita jelaskan ayyuhal ikhwan ya permasalahan ini. Yang pertama masalah menyolati orang yang melakukan dosa besar. Menyolati orang yang melakukan dosa besar. Dan kita pahami bersama bahwasanya hukum asal dari salat jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Apabila satu atau sebagian kaum telah menyolatinya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Gugur kewajiban bagi yang lain. Tetapi kalau tidak ada yang menyolati orang Islam yang meninggal, maka hukumnya apa? Berdosa semua, seluruh yang ada di kaum tersebut semuanya berdosa. Ini namanya fardu kifayah. Nah, di sini maksud dari tulisan ini adalah perkataan salat, menyolati salat jenazah orang yang termasuk orang Islam, maka dia itu sunnah. Maksudnya sunnah bagi orang lain. Ya, kalau misalkan hukumnya adalah sunnah jika telah ada yang menyolatinya. Hukumnya adalah sunnah jika telah ada yang menyolatinya. Baik, ini hukum asal. Jadi kalau misalkan ada orang sholat, ada orang sholat jenazah, mereka sholat kemudian kita tidak, maka kita tidak berdosa. Kenapa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah bagi kita, karena telah ada yang menyolatinya. Nah, pembahasan di sini ayyuhal ikhwan berkaitan dengan orang yang melakukan dosa besar. Yang pertama contohnya adalah al-marjum, orang yang dirajam. Orang dirajam ini karena apa? Karena apa? Berzina. Dan dia telah menikah dengan pernikahan yang sah. Maka hukuman orang tersebut adalah dirajam. Wazani, begitu pula orang yang berzina, laki-laki berzina, wazaniyatu, dan wanita yang berzina. Walladzi yaqtulu nafsahu, dan juga orang yang membunuh dirinya sendiri. Orang yang bunuh diri dengan apapun. Man qatala nafsahu udziba bihi yaum bi syai'in, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, maka dia akan diazab dengannya di hari kiamat. Maka dia akan diazab dengannya di hari kiamat. Jadi ini termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Wa ghairahu min ahlil qiblah. Begitu pula orang-orang yang melakukan dosa besar lainnya dari ahli kiblat. Was-sakran, begitu pula as-sakran. Siapa itu sakran? Al-maskur, yaitu orang yang mabuk. Mabuk dengan makna sebenarnya. Karena ada mabuk yang tidak dengan makna sebenarnya, ya Zan. Mabuk perjalanan, mabuk C, apa? Mabuk COVID. Mabuk apa Abdul Jabbar? Wa ghairuhum, dan yang selain mereka, salat kepada mereka hukumnya sunnah. Nah, di sini ya ikhwan, orang-orang Islam ahli kiblat itu ada 4 jenis. Ahli kiblat itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah ahlul kiblah
as-salihun. Al-mu'minuna as-salihun. Maka di sini sepakat para ulama, ya merekalah yang disuruh untuk menyolatkannya. Kemudian yang kedua adalah al-muslim lahu fujurun bima'asin mukhtalifah. Seorang muslim yang dia itu melakukan dosa yang bermacam-macam. Muslim yang melakukan dosa bermacam-macam, seperti dosa-dosa kecil, atau suka menggoda remaji yang lewat di depan rumahnya. Dosa tidak ini? Dosa. Memanah pandangan ke yang haram. Sudah jauh sana, matanya dipanahkan. Ternyata ada sesuatu yang haram untuk dilihat. Sesuatu yang haram untuk dilihat. Boleh apa tidak? Haram. Dia melakukan perbuatan dosa. Maka sepakat para ulama, jenis yang kedua ini disolati juga seluruhnya. Kemudian jenis yang ketiga, yaitu orang Islam yang melakukan salah satu atau beberapa dosa besar. Salah satu atau beberapa dosa besar, dan terdapat dalil yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak menyolatkannya. Contohnya, ada seseorang yang bunuh diri. Ini dosa besar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ala sahibikum." Salatilah oleh kalian sahabat kalian ini. Begitu pula ada orang yang merampas harta rampasan perang yang disebut dengan al-ghallu. Orang yang merampas harta rampasan perang sebelum dibagikan, intinya mencuri, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, maka disebut al-ghal. Kata Rasulullah SAW, "Sallu ala sahibikum." Salatilah oleh kalian sahabat kalian ini. Begitu pula ada seorang sahabat yang dia terlelap karena memakan sesuatu yang berbahaya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau mata lam usalli alaih." Seandainya dia mati, saya tidak akan menyolatinya. Begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan orang yang berhutang dan dia tidak memiliki sesuatu untuk membayar hutangnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ala sahibikum." Salatlah kalian menyolati sahabat kalian. Jadi di sini kita lihat perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa yang mengakibatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati mereka. Apakah karena mereka kafir? Apakah karena mereka kafir keluar dari agama Islam? Jawabannya bagaimana?
Tidak. Mereka tidak kafir, tidak keluar dari orang agama Islam, orang yang membunuh diri sendiri, orang yang mencuri, dan orang-orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari agama Islam. Tetapi apa? Nabi SAW tidak menyolati mereka untuk memberikan pelajaran agar tidak melakukan perbuatan serupa. Jadi ini bagian dari ta'lim wa tarbiyah, bagian dari pengajaran dan pendidikan, di mana Nabi SAW mendidik para sahabatnya agar jangan melakukan dosa-dosa besar. Baik. Begitu pula ayolah ikhwan, kalau kita melihat ada maksiat-maksiat lain yang sangat berbahaya jika dibiarkan. Seperti misalkan ada orang yang nyabu, ngelem, ngefly, ngedrak, apa lagi? Kalau bahasa dusunnya siapa? Ini Surya, ngoli. Oh iya bener, nggak tahu antum. Masya Allah masih suci. Ngoli katanya. Allah Ustaz. Ini semua zat-zat aditif atau tambahan yang sangat berbahaya. Ya, yang tidak dibutuhkan tubuh. Maka ini sangat berbahaya, bikin ngefly dan membuat orang tidak sadar. Nah, seandainya ada orang melakukan hal tersebut, kita tidak menyolatinya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Dan ini dilakukan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tokoh masyarakat dan tokoh agama. Adapun selain tokoh masyarakat dan tokoh agama, maka hukumnya mereka sunnah tetap menyolati mereka, dan harus ada di kaum tersebut yang menyolati mereka. Baik. Adapun akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap orang yang melakukan perbuatan dosa besar, maka akidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan annahum la yukaffiruna ahadan min murtakibil ma'asi al-kabirah. Mereka tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa-dosa besar dan menghukumi pelakunya sebagai orang muslim fasiqun. Orang muslim yang apa? Yang fasik. Orang muslim yang fasik. Kemudian di akhirat, maka pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala hendak atau menginginkan mengazab mereka, maka Allah azab mereka. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Dan apakah mereka akan kekal di dalam neraka jika masuk ke dalam neraka? Jawabannya bagaimana? Apakah mereka kekal di neraka setelah masuk neraka bagi yang masuk neraka? Jawabannya apa? Tidak. Ujung-ujungnya adalah mereka masuk ke dalam surga. Taib.
Kemudian jenis yang keempat ayyuhal ikhwan, yaitu orang munafik. Orang munafik itu ada dua jenis. Jenis yang pertama, orang yang terang-terangan menunjukkan kemunafikannya. Orang yang terang-terangan menunjukkan kemunafikannya. Mereka adalah kaum zindiq. Terang-terangan menunjukkan kemunafikannya, membela kekafiran, melecehkan Islam dan kaum muslimin. Apabila kaum muslimin melihat dia adalah orang yang munafik dengan terang-terangan, maka dia adalah orang yang kafir, tidak perlu dibela. Tidak perlu dibela. Dan orang munafik jenis seperti ini tidak boleh disolatkan oleh seorang pun dari kaum muslimin. Tidak boleh disolati. Ya, adapun yang kedua, orang munafik yang sebagian manusia mengetahui kemunafikannya dan sebagian manusia tidak mengetahui kemunafikannya. Jadi ada sebagian orang melihat perbuatan syiriknya, misalkan penyembahannya terhadap berhala atau ibadahnya kepada terus-menerusnya dia dalam ibadah non-Islam, dan dia tahu ini orang munafik, ini pura-pura mencari keuntungan, dia berpura-pura Islam untuk mencari keuntungan. Contohnya, orang non-Islam yang masuk ke dalam agama Islam menjadi mu'alaf karena pernikahan. Tidak pernah dia ke masjid, tidak pernah dia berzikir, tidak pernah dia bersalawat, tidak pernah baca Quran, dan tidak mau belajar agama Islam. Dan dia nyata-nyata pergi ke misalkan gereja atau pergi ke tempat ibadah yang lain. Dia bukan beragama Islam, tetapi KTP-nya tetap Islam. Sebagian orang tahu akan hal itu, sebagian tidak tahu. Maka hukumnya, yang mengetahui dia orang munafik, haram baginya menyolati orang tersebut ketika dia mati. Adapun yang kedua, orang yang tidak tahu kemunafikannya, maka dia menyolatinya sesuai zahirnya, karena zahirnya adalah seorang muslim. Zahirnya adalah seorang muslim, jadi dia disolati, ya, walaupun dalam keadaan kita misalkan tidak mengetahui bahwa dia adalah orang munafik. Baik. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya mengenai orang yang dikeluarkan dari agama Islam. Ahli sunnah wal jamaah tidak bermudah-mudah mengatakan orang itu kafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi kafir." Barang siapa mengatakan kepada saudaranya kafir, anta kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka dia akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Jadi ini termasuk ancaman dosa besar, mengatakan sembarangan mengucapkan kafir. Sehingga para ulama menyebutkan salah dalam menghukumi kafir
itu lebih ringan daripada mengatakan kafir. Salah dalam mengatakan apa? Kafir. Salah dalam tidak mengkafirkan itu lebih mending daripada salah dalam mengkafirkan. Oleh karena itu ya ikhwan, kalau kita lihat dia asalnya adalah seorang muslim, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan kafir yang mengeluarkan seorang dari agama Islam, seperti ya melakukan perbuatan sihir atau mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujud kepada pohon misalkan, maka di sini perlu kita lihat mengapa dia melakukannya. Melakukan perbuatan-perbuatan tersebut yang perbuatan tersebut bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Memelihara kodok misalkan tujuannya untuk menenteramkan keluarga. Membeli tokek gitu ya, untuk dijadikan jimat atau dijadikan penyemangat. Tokek, oh saya ini mau berusaha bisnis elektronik. Tokek, katanya tokek satu kali berarti oke. Ketika bisnis makanan restoran, kata tokeknya tokek. Dua kali tokek, jangan. Ya, jangan. Ketika Ahsan ingin melamar pekerjaan, tokek. Satu kali tokeknya. Oh, lanjutkan katanya. Kalau dua kali apa? Jangan lanjutkan. Subhanallah, mereka bertatayur, mereka mengandalkan ini untuk meramal nasib. Nauzubillahi min dzalik. Pada intinya yang disebutkan dalam buku ini atau poin nomor 50, yaitu halaman 139, adalah hal-hal yang termasuk naqid min nawaqidil Islam. Pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Dan itu banyak, tidak hanya yang disebutkan dalam buku ini. Dia banyak. Kalau di dalam buku ini hanya dijadikan permisalan saja, seperti mengingkari atau menolak satu ayat dari kitab Allah, menolak sesuatu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya yang telah nyata-nyata sahih dan dihukumi sahih oleh para ulama, bukan yang diperselisihkan. Kalau hadis yang palsu bagaimana? Wajib ditolak. Hadis yang lemah, maka kita katakan pada asalnya dia ditolak. Pada beberapa keadaan dia bisa diterima. Silahkan pelajari. Ada buku yang bagus ya, silahkan lihat di maktabah tentang hadis dhaif, karangan Syekh siapa? Ya, silakan dilihat di maktabah Al-Hadits Ad-Dhaif. Pembahasan khusus tentang hadis dhaif. Syekh Abdul Karim siapa namanya?
Al-Khudair. Sebentar, ada grupnya. Kemudian ayolah ikhwan, yang lainnya di sini disebutkan yusalli li ghairillah. Yusalli li ghairillah, salat kepada selain Allah. Ini perbuatan yang mengeluarkan dari agama Islam. Menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih, contohnya menyembelih kepada selain Allah dipersembahkan untuk gunung, atau untuk sungai, atau untuk bumi, atau untuk laut. Maka di sini termasuk sembelihan kepada selain Allah. Pelakunya kafir, atau orang secara kaidah orang yang tersebut telah melakukan perbuatan kafir. Kemudian ayolah ikhwan, untuk bisa mengkafirkan seseorang apabila dia telah melakukan satu di antara pembatal-pembatal keislaman, harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah iqamatul hujjah. Syarat yang kedua adalah intifa'u al-mawani'. Syarat yang pertama adalah iqamatul hujjah, tegaknya hujjah, sampainya hujjah. Dan sampainya hujjah ini maksudnya adalah al-fahmu, faham dengan hujjah tersebut. Misalkan menyembelih kepada selain Allah. Seperti kita dapatkan banyak para atlet atau para orang yang belajar bela diri, mereka menyembelih untuk mendapatkan kekuatan kanuragan atau tenaga dalam, atau yang disebut ki atau chi atau apa dah atau yang lainnya. Mereka menyembelih sembelihan. Contohnya ayam hitam, ayam yang putih serba putih, atau ayam yang hitam serba hitam. Saya kaget ada ayam yang hitam itu ya, ternyata ratusan ribu, bisa jadi jutaan. Ternyata kenapa mahal? Digunakan untuk perdukunan. Ya. Misalkan dia tidak tahu hukumnya. Oh, saya tidak tahu kalau ini haram. Saya lihat ustadz, ada da'i, ada kiai melakukan hal tersebut. Saya hanya mengikut, muqallid, saya hanya ikut-ikutan, disuruh, saya praktekkan. Maka yang seperti ini tidak bisa langsung dikafirkan. Karena belum iqamatul hujjah, belum tegak hujjah kepadanya. Tapi setelah dia tahu bahwa itu haram, itu paham dia bahwa itu adalah perbuatan syirik, mengeluarkan seorang dari agama Islam, dia paham itu. Nah, baru kita lihat syarat yang kedua, yaitu intifa'u al-mawani'. Intifa' tidak ada al-mawani', penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Apa saja penghalang-penghalang seorang itu dikafirkan? Yang pertama adalah al-jahlu, bodoh. Dia itu bodoh. Kita katakan ini hukum untuk orang yang pada asalnya sudah sah keislamannya. Dia sudah sah masuk ke dalam Islam. Kemudian dia melakukan perbuatan yang salah satu perbuatan yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam, atau disebut naqid min nawaqidil Islam, pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman.
Yang pertama adalah al-jahl. Apabila dia bodoh, benar-benar bodoh, tidak tahu. Ya. Orang yang benar-benar bodoh dan tidak tahu, belum pernah mendengar sebelumnya bahwa itu bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam, maka kita katakan dia tidak bisa dikafirkan. Seperti banyak orang menghina jenggot, menghina celana cingkrang, padahal itu adalah bagian dari syariat. Orang yang menghina cadar ini keluar dari agama Islam. Tetapi untuk memvonis orang per orang ini tidak bisa sembarangan. Ternyata kita dapatkan jahal. Al-jahal, ada kejahilan, maka tidak bisa kita kafirkan karena mereka tidak mengetahuinya. Yang kedua yang menghalangi seorang untuk dikafirkan adalah at-ta'wil, al-khata' fit ta'wil, salah dalam menafsirkan. Dia tidak bodoh. Kalau yang pertama tadi kan bodoh, ini salah ta'wil. Dia itu tidak bodoh, bahkan dia itu orang yang berilmu. Dia hafal hadis, dia hafal ayat, dia bisa usul fikih, dia paham kaidah-kaidah bahasa misalkan. Tetapi ternyata karena syubhat yang bersarang di kepalanya, akhirnya dia mengikuti pendapat-pendapat yang menyimpang dari kalangan ahli bid'ah, dan pendapat tersebut bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Seperti ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, Allah di kotoran, Allah di WC, Allah di tempat-tempat yang buruk. Allah di mana-mana. Ini perkataan mereka. Bahkan ada yang mengatakan Allah itu anjing. Nauzubillah min dzalik. Karena anjing itu adalah Allah, Allah adalah anjing. Karena prinsip mereka semuanya ini bersatu dengan Allah, bersatu dengan makhluk, makhluk bersatu dengan Allah. Dia memahami dalil yang sangat panjang. Al-Qur'annya ini, hadisnya ini dia pahami, tapi salah tafsiran. Salah tafsir. Begitu pula orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena salah takwil, salah tafsir. Maka kita katakan ya, dia ini tidak bisa dikafirkan. Kenapa? Karena salah tafsir. Seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau dipenjara gara-gara mempertahankan pendapat bahwa Al-Quran adalah apa? Makhluk. Dan perkataan Al-Quran adalah makhluk adalah perkataan Al-Quran adalah makhluk, itu adalah perkataan yang mengeluarkan dari agama Islam. Tetapi banyak sekali dalil. Kalau misalkan saya mendatangkan sekarang, saya bisa mendatangkan sekitar 20 dalil yang bisa kalau orang awam disampaikan dalil itu baik dari Al-Quran maupun hadis, oh Al-Quran berarti makhluk. Al-Quran ini makhluk berarti. Kita katakan ya, dan Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan yang salah takwil seperti ini, salah tafsiran, dia sudah berusaha memahami Islam dengan dalil, tapi ternyata salah tafsir, maka yang seperti ini tidak bisa dikafirkan. Imam Ahmad tidak mengkafirkan ahli bid'ah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kemudian beliau sabar dengan diuji di penjara dan disiksa. Kenapa? Karena Imam Ahmad tahu bahwa ini adalah ahli takwil, orang yang salah tafsir. Tetapi ayyuhal ikhwan, kalau ternyata ada orang-orang yang sebenarnya dia bukan salah tafsir, bukan salah takwil,
Mereka itu benar-benar mengikuti hawa nafsu. Saya tahu tidak boleh disujuti, saya tahu bahwa tidak boleh kaki saya ini dicium-cium oleh pengikut saya. Dia kiai besar. Saya tahu itu adalah perbuatan syirik, tapi saya tidak bisa mengelak. Ujung-ujungnya sebenarnya dia takut ditinggalkan oleh pengikutnya. Ujung-ujungnya adalah dunia. Ya, duit bagian dari dunia. Ujung-ujungnya dunia. Takut kehilangan dunia, kehilangan ketenaran, kehilangan pengikut, kehilangan uang, kehilangan harta, kehilangan yang tadinya 4 orang istri, kehilangan istri-istrinya. Gitu Ibnu Hakim. Akhirnya dia tahu bahwa dia yang salah. Orang sujud, benar-benar sujud, minta-minta kepada kiai. Kita katakan orang ini kafir. Orang ini kafir karena dia melakukannya, sudah tahu itu perbuatan syirik, tapi dia masih melakukannya dan ridha dengan perbuatan tersebut. Dia mengikuti hawa nafsunya, kafir. Dia itu keluar dari agama Islam. Dan ini ada. Tetapi perlu kita ingat, jika sebagian ulama telah jelas baginya bahwa orang si A misalkan kafir, maka tidak mengharuskan hukuman ulama A ini menjadi hukum yang disebutkan ulama A. Ketika ulama B, C, D berbeda pandangan dalam melihat kasus ini, mereka belum berani mengkafirkan, maka kita tidak boleh memaksakan B, C, D untuk mengikuti ulama yang A. Karena mengkafirkan dan tidak mengkafirkan itu bagian dari ijtihad. Dan ijtihad itu tergantung kepada bagaimana membayangkan atau menggambarkan suatu permasalahan. Bagaimana menggambarkan suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga, termasuk penghalang untuk dikafirkan adalah as-sighar wal majnun. Orang yang masih anak-anak, masih kecil, belum baligh. Ziz, sudah balik belum Ziz? Sudah belum? Sufyan, sudah belum? Nah, kalau senyum berarti sudah. Ahsan, sudah belum? Kalau diam berarti belum. Surya, oh sudah lama tuh. Kalau masih kecil, mengatakan perkataan-perkataan kafir, menghina Nabi, menghina Allah, menghina agama Islam, tidak bisa dikafirkan, masih kecil. Masih belum baligh. Begitu pula orang yang majnun atau orang yang tidak bisa paham. Orang yang majnun, begitu pula orang yang sangat idiot. Dijelaskan tidak paham, dijelaskan tidak paham, dijelaskan tidak paham. Ya, orang majnun tidak boleh dikafirkan meskipun dia menyembah-nyembah patung. Ada orang Islam, tadinya dia Islam, ya kan? KTP-nya Islam, kemudian gila. Gila karena apa? Diputus kerja. Gila karena diputus apa? Jar, apa? Diputus kerja. Antum bayanginnya apa? Diputus kerja. Gila dia, gila. Dia menyembah-nyembah patung misalkan, tidak bisa dikafirkan. Kenapa? Orang gila, ngapain dikafirkan? Kemudian begitu pula al-ikrah. Kalau ada orang yang dipaksa untuk
mengatakan perbuatan kafir, kamu harus menghina Muhammad atau tidak saya bunuh, atau tidak saya bunuh kamu. Maka yang seperti itu, dia berkata kafir tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena dia dipaksa, diancam. Ya, sebagaimana di zaman Imam Ahmad, banyak ulama atau mayoritas ulama di Baghdad pada saat itu mengambil keringanan dengan mengatakan Al-Quran adalah makhluk atau tauriyah, atau dengan kalimat-kalimat tauriyah, yaitu perkataan yang katanya carilah sendiri tauriyah itu apa. Mereka mengambil rukhsah, tapi Imam Ahmad tidak mengambil rukhsah. Kenapa? Wajib bagi beliau pada saat itu untuk berbicara, karena beliau adalah, kalau zaman dahulu, topnya ulama, yang paling number one, terkenalnya, secara terkenalnya beliau, kemasyhuran ilmunya, ketinggian ilmunya, banyaknya hadis beliau, itu number one, the top. Kalau beliau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka banyak orang yang akan mengikuti akidah tersebut. Akhirnya beliau menetapkan, saya harus berjuang dengan mengatakan Al-Quran adalah kalamullah wa laysa bimakhluk, dan dia bukan makhluk. Ya, untuk ulama-ulama dan juga masyarakat yang dipaksa mengatakan kalimat-kalimat kafir, maka mereka tidak kafir karena mereka dipaksa. Allah alam bisawab. Inilah inti-inti pembahasan pada hari ini insyaallah, yang mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalau ada pertanyaan bisa diajukan. Di sini ada pertanyaan dari akhwat. Ini pertanyaan baru mulai langsung muncul nih pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika seseorang mempunyai utang sama orang yang sudah tidak diketahui keberadaannya lagi, bagaimana cara melunasi hutang tersebut? Apakah bisa melunasi hutang tersebut dengan cara berinfak atas nama orang yang dihutangi tersebut? Jawabannya bisa. Yang pertama, kalau kita lost kontak, kehilangan kontak, tidak tahu dia di mana, ketika kita ingin membayar hutang dia tidak tahu di mana, maka yang kita lakukan adalah mencari keluarganya atau mencari ahli warisnya. Jika masih tidak dapat, maka kita boleh berinfak atau berwakaf, ya, berinfak atau berwakaf atas nama orang tersebut. Maka ini sah. Nanti ketika ternyata orang tersebut datang, alhamdulillah kamu ketemu. Hutang saya dulu 10 juta belum saya bayar, tapi sudah saya sedekahkan atas nama kamu. Bagaimana menurutmu? Jika dia ridho itu menjadi sedekahnya, maka itu adalah sedekah untuknya. Tapi jika dia tidak ridho itu menjadi sedekahnya, maka itu beralih menjadi sedekah orang yang berhutang, kemudian dia tetap wajib membayar hutangnya tersebut karena hutangnya belum terlepas. Tetapi jika ada baitul mal, rumah harta, sedekah, zakat, infak, maka di sana buat akad, titipkan saja ke baitul mal. Apabila datang si fulan bin fulan bin fulan, maka bayarkan ya harta tersebut kepadanya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Ustaz, kenapa rindu itu berat? Dan kenapa rindu itu susah dihilangkan? Tolong jelaskan wahai Ustaz. Karena saya sering merasa rindu pada orang tua dan keluarga. Berarti antum normal. Kalau antum rindu berarti normal. Ya, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah hal tersebut. Bagaimana hukumnya kuburan di semen dan dikasih keramik, ya seperti kijing gitu ya? Ya, Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Rasulullah SAW melarang untuk menulis kuburan, an yuktab alaih, ditulis di atasnya, au yujassas wa yujassas, dan juga dikapurkan, diberi kapur sehingga dia keras. Di zaman dahulu tidak ada semen, tapi yang dikenal adalah apakah? Kapur. Sifatnya sama. Dia batu, dia bubuk kapur, kemudian ditambah air dan bahan lain sehingga dia mengeras. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, panjang soalnya. Yang pendek-pendek aja. Misalkan ada orang dia itu pejudi, tapi dia itu sholatnya rajin. Waduh, kira-kira diterima tidak sholatnya? Allah alam bisawab. Masalah diterima atau tidak sholat seseorang itu yang mengetahuinya hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara kaidah, orang yang melakukan perbuatan judi itu tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sahnya sholat seseorang. Tidak ada kaitannya. Jadi secara kaidah sholatnya sah. Tapi masalah apakah diterima atau tidak, maka ini Allah alam bisawab. Itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, apa hukumnya membaca buku-buku tentang self-development atau pengembangan diri yang ditulis oleh orang-orang kafir dan ahlu bid'ah? Tergantung. Jika pengembangan dirinya ini hanya berkaitan dengan ilmu-ilmu dunia, maka kita katakan hal tersebut tidak menjadi masalah. Hal tersebut tidak menjadi masalah, seperti pengembangan diri terhadap ilmu-ilmu tentang kehewanan, elektronika, kemudian laser, atau yang lainnya, tata boga dari orang-orang kafir, maka tidak menjadi masalah. Cara memasak, cara ini, ya sifatnya duniawi, maka tidak menjadi masalah. Tetapi jika dia sifatnya adalah dini, sifatnya adalah berkaitan dengan agama, maka kita katakan hal tersebut harus dihindari.
Seperti misalkan pengembangan akhlak dan kepribadian, adab dan kepribadian, mental dan kepribadian. Maka yang seperti ini bahaya kalau kita membaca dari buku-buku orang kafir dan ahli bid'ah. Kenapa? Mereka memasukkan penyimpangan mereka di dalam buku-buku tersebut. Contohnya adalah cara mendidik anak. Cara mendidik anak, orang Islam itu punya cara mendidik anak yang diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya. Ketika ada teori-teori orang kafir, mereka buat jurnal, buat penelitian yang sebenarnya adalah mengikuti hawa nafsu mereka. Saya beri contoh, anak tidak boleh dilarang. Anak tidak boleh dilarang. Nanti akan menghambat kreativitas dia, menghambat perkembangan dirinya. Biarkan dia tanpa batas. Subhanallah, ini bertentangan tidak dengan agama Islam? Bertentangan. Sangat bertentangan dengan agama Islam. Kenapa? Islam itu memiliki batasan-batasan. Sama seperti perkataan mereka, jangan bilang jangan kepada anak. Jangan bilang jangan kepada anak didik. Jadi bagaimana nih? Benar apa tidak? Salah. Kata Allah dalam Al-Quran mengabadikan kisah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak kecilku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Ya bunayya aqimis shalah. Ya. Jadi ungkapan dengan kata la, jangan, wala taqul lahumma uff, janganlah kamu katakan uff. Di dalam Al-Quran digunakan jangan. Tetapi kita ingatkan juga ya ikhwan, di dalam Islam itu seimbang. Dalam mendidik anak jangan dikit-dikit kita larang. Dia mau minum, jangan. Dia mau pakai baju sendiri, sudah nggak usah. Abi aja yang mau pakaiin baju. Biarkan dia pakai baju terbalik. Biarkan dulu. Pakai sendal kebalik, biarin dulu. Selamat tidak membahayakan. Yang pertama, tidak membahayakan, dan yang kedua, tidak melanggar syariat. Contohnya, azan maghrib baru datang ke rumah, sibuk berenang atau main futsal. Kira-kira bagaimana nih? Jangan dilarang? Harus dilarang. Karena dia akan lalai dari sholat maghrib. Akan lalai dari sholat maghrib. Jadi kita sebagai orang tua harus dalam sikap pertengahan. Kalau itu bermanfaat untuk anak, tidak berbahaya baginya, kemudian tidak melanggar syariat, biarkan. Ketika sore hari dia bermain pasir, bermain air, biarkan selama itu normal. Tapi mandi hujan 2 jam, di atasnya petir, nah ini gimana nih? Berbahaya apa tidak? Berbahaya, dilarang. Ini kadang ada orang tua
dikit-dikit serba melarang. Akhirnya anaknya apa? Efek sampingnya adalah anak tersebut tidak bisa berkreasi dan tidak bisa memikirkan sendiri. Apa ya seharusnya yang saya lakukan? Bagusnya saya seperti apa? Dan ini banyak terjadi di Indonesia. Dikit-dikit dilarang, dikit-dikit. Jadi apa? Anak tidak bisa berkembang, tidak bisa memikirkan untuk dirinya sendiri, apalagi orang lain. Dan tidak ada larangan juga berbahaya. Ketika anak, yang namanya anak-anak kan belum paham, harus diajarkan. Dia itu suka mengambil sendok lah, mengambil bunga, mengambil apa lagi, mengambil milik temannya, jajannya enak, dirampas gitu kan. Kalau dia sudah paham, kita jelaskan itu tidak boleh. Jelaskan, jangan seperti itu tidak boleh. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Jadi ya ikhwan, masalah pengembangan diri, kalau dia sifatnya duniawi maka itu boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan itu berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan kepribadian, adab, akhlak, maka jangan mengambil dari orang-orang kafir, terutama masalah pendidikan agama atau pendidikan, cara mendidik anak itu ambillah dari syariat Islam. Contohnya Islam sangat mulia, mengajarkan kita untuk berlemah lembut. Kepada anak juga kita berlemah lembut. Ini ada bapak-bapak kerjaannya bawa rotan. Saya yakin berbeda-beda pendidikan bapak-bapak antum di sini. Ya, itu tidak dibenarkan. Allah alam bisawab. Sudah 9:30 ya. Masya Allah. Saya rasa cukup materi kita. Insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Insya Allah ini banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Qadarullah ma syafa'al. Tapi insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang katakanlah penting untuk dijawab, maka silakan tim media mengumpulkannya sehingga kita bisa mencarikan waktu untuk menjawabnya dengan izin Allah Ta'ala. Allah alam bisawab. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.